Masya Allah. Pak Ustadz, mungkin kan kalau ini lucu-lucuan aja di luar, mungkin teman saya tuh suka ngasih joke-joke gini. Mungkin yang kita takutin tuh di dunia ada dua. Ya. Yang pertama Allah, yang kedua istri. Orang yang takut istri itu kalau dia mati dia nggak kena azab kubur. Nah, Karena kata malaikat yang ini nggak usah kita azab karena udah azab kali dulu. cuman kan permasalahannya udah bulanan kita kasih, listrik kita bayarin, masih takut juga. Itu memang nasib laki-laki. Laki-laki itu waktu kecil takut sama ibu. Sudah agak besar takut sama ayah. Pergi ke sekolah takut sama guru. Sudah nikah takut sama istri. Tapi bukan, Pak. Jadi laki-laki ini hidup penuh ketakutan. Penuh ketakutan. Makanya wajahnya trauma, Bang. Pak Ustadz kalau mencontoh ke Rasulullah gitu pada saat dulu gitu. Kalau misalnya ada konflik, ada pertikaian dengan istrinya. Itu diem-dieman atau ngobrol apa? Kalau kita kan di diem-dieman, cuek, gengsi atau nah itu gimana tuh dulu? Ada madu. Tapi madu bukan yang madu lebah. Ada maghafir namanya. Kalau dimakan itu baunya agak asam. Jadi waktu Nabi pulang kata Aisyah, Sayyidatuna Aisyah, kata Aisyah, saya cium bau asam. Apa kata Nabi? Saya nggak akan makan maghafir ini, Aisyah. Haram hukum maghafir ini. Turun ayat. Ya ayuhan nabi, wahai Muhammad SAW. La tuharrimu ma ahallallahu lak. Jangan kau haramkan yang sudah dihalalkan Allah. Tabtaghi mardata azwajik. Hanya ingin menyenangkan hati istri. Jadi menyenangkan hati istri. Sekarang ada umat Nabi Muhammad pulang, mulutnya bau macam-macam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak muda nih, remaja muda nih. Ini habis bangunin sahur. Habis bangun sahur lagi. Pensi buat teman, Ustaz. Masya Allah. Namanya Bang Randy. Masya Allah. Dari rumah zakat. Silakan. Ini Karena Mas. dari rumah zakat dia, Ustaz. Rumah zakat. Namanya Bang Randy, Ustaz. Masya Allah. Ini katanya mau banyak bertanya-tanya Ustaz sama Ustaz. Mau ada yang ditanyain sama Ustaz katanya. Iya. Kebetulan dibawa ini, Ustaz, dibawa keliling buat bangunin warga. Mantap. Ceritanya. Membangun warga untuk segera bayar zakat. Lewat ya? Di pengadilan agama itu Ya. ada angka yang semakin lama terus terang makin merisaukan. Iya. Kasus perceraian itu makin lama makin naik. Tinggi. Tapi yang mencengangkan Ya. banyak sekali dan semakin lama semakin banyak perceraian itu justru gugatannya dari pihak istri. Perempuan. Makanya perempuan nggak bisa jadi nabi, Bang Reza. Karena jangankan diangkat jadi nabi, diangkat jadi P3K aja dia langsung gugat. Iya. Jadi apa yang salah? Ustaz? Ataukah saya menafsirkannya begini? Oh ternyata memang tingkat kesadaran kaum perempuan terhadap hak dan kehormatan mereka itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Sehingga mereka percaya diri untuk mengatakan, oke, saya memilih untuk hidup mandiri. Ya. Walaupun diawali dengan sebuah perceraian. Bang Reza melihat dari satu sisi, tapi ada sisi lain, Ya. betapa kemapanan, kemandirian membuat egonya menjadi lebih tinggi. Yang sebelumnya dia mungkin bisa tekan ego itu, sebab dia katakan, saya sebenarnya udah nggak tahan, tapi demi anak-anak. Dan sekarang dia nggak penting. Aku ada gaji bulanan, aku ada tunjangan. Untuk apa? Aku bisa hidup sendiri. Aku bisa. Maka diperlukan. Laki-laki nggak bisa memaksa perempuan. Dan perempuan nggak bisa memaksa laki-laki. Yang bisa hanyalah saling memahami, saling mengenal. Makanya sebetulnya pepatah nenek moyang kita dulu luar biasa. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka Tak cinta. nggak ngutang. Oh, nggak ngutang. Kalau tak sayang maka tak cinta. Kalau sudah cinta ada pengorbanan. Kalau sudah cinta ada kesepahaman. Inilah yang sebetulnya. Karena kalau untuk keegoan, luar biasa. Maka perempuan-perempuan yang mapan secara ekonomi, lalu kita lihat apa yang membuat dia masih bisa terikat bersama. Keuntungan apa yang dia peroleh? Ketika orang diwawancarai mungkin nggak ketemu jawabannya, tapi ketika ngobrol, ya aku merasa ada kenyamanan. Justru di dalam pengorbanan itulah ada kebahagiaan. Nah itulah mestinya yang ditanamkan itu. Mungkin Pak Ustadz, kesalehan kita dan maupun ketakwaan kita sebagai pemimpin di rumah tangga itu apakah juga bisa membentuk iya, pondasi dari keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, supaya ya paling tidak nurut nih kan. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan suka nggak takut gitu loh sama Allah gitu loh. Makanya Ustaz. Nabi itu tidak disebut sebagai orator. Nabi itu disebut sebagai uswah. Uswah itu keteladanan. Saya mungkin di depan jamaah saya adalah orator, penceramah, khutbah. Tapi kalau di rumah
istri dan anak akan ikut kalau dia melihat keteladanan. Oh iya. Betapa bangunan kata-kata itu yang sudah disusun indah roboh hancur seperti istana pasir di tepi pantai, dihembus ombak, dipukul gelombang, hancur. Kenapa? Karena kata-katanya. Lisanul hal, perbuatan afsah min lisanil maqal, perbuatan jauh lebih fasih daripada kata-kata. Keteladanan. Orang mau melihat keteladanan. Betapa hebatnya motivator, orator jatuh. Kenapa? Tidak melihat keteladanan. Orang bisa dalam keluarga masih bisa bersama kalau dia miskin. Apa kata istrinya? Aku siap makan 1 hari sekali beralaskan koran, papa. Tapi jangan tiap hari, jangan lama-lama. Oh, tapi orang bisa bubar kalau sudah tidak ada keteladanan. Yang diinginkan itu adalah trust. Hubungan kita dengan istri itu kan trust. Aku mau pergi Jumat, Sabtu, Ahad, Senin aku di luar. Jangan khawatir aku buat macam-macam. Nggak akan mungkin aku dikejar perempuan lain karena aku pesek, kurus, jelek. Insya Allah aku tidak akan berpindah ke lain hati. Dan dia trust. Tapi sekali kepercayaan itu kita rusak, maka seumur hidup orang tidak akan percaya. Manusia dengan hewan itu yang dipegang talinya. Sedangkan orang itu yang dipegang omongannya. Jadi kalau ada orang yang nggak bisa dipegang omongannya, ikat dia pakai tali. Berarti memang komunikasi dalam keluarga itu supaya keluarga utuh bukan cuma sekedar apa yang diucapkan, tapi tindakan-tindakan yang continuous gitu. Innal kalama la fil fuadi, sesungguhnya kalimat itu letaknya di dalam. Wa innama ju'ilal lisanu 'alal fuadi dalila, diciptakan lidah untuk mewakili apa yang ada di dalam. Dia seperti puncak gunung es yang di atas itu hanya 1/3, tapi 2/3 itu di dalam. Makanya kata Nabi, man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dia yang paling banyak salahnya. Jadi kita dalam keluarga ini, jadi jangan Bang Reza, Bang Faisal memahami bahwa Ustadz Somad ini ngomong, lalu kalau di rumah dia dengan anak istrinya hanya ngomong saja, ya ayyuhalladzina amanu. Enggak juga begitu. Tentang masalah tanggung jawab, tentang masalah hubungan baik. Iya, pada ketika saya di rumah hari Selasa, Rabu, Kamis, Selasa untuk pondok, ngajar, anak-anak, asrama, kelas. Hari Rabu nerima tamu. Hari Kamis saya sebagai suami. Saya pagi ngantar istri, pergi ke pasar, bawa jalan-jalan, bawa anak, gendong anak. Jadi arti saya sebagai suami, sebagai kepala rumah tangga. Jadi ketika saya ngomong di ceramah begini-begini, lalu istri sama anak nonton, alah di TV One aja. Wah, nggak ada begitu. Apapun yang saya katakan, mau ayat, mau hadis, dia nggak respect lagi ke saya. Kenapa? Karena nggak sesuai omongan di TV dengan di rumah. Ustaz, tergelitik nih. Tergelitik. Jadi saya sebagai anak ceritanya itu kan, alhamdulillah kalau qadarullah nih, orang tua ngasih contoh yang baik gitu ya. Tapi ada kalanya juga seringnya mungkin ada orang tua yang mencontohkan sikap yang buruk. Nah, sikap kita sebagai anak bagaimana, Ustaz? Sebagai anak? Iya, betul, Ustaz. La illam tantahi, kalau kau tidak berhenti menceramahi aku, mengkritik aku. Ini kata ayah Nabi Ibrahim. La arjumannaka, aku lempar kau pakai batu sampai mati. Wahjurni malia, pergi sana jauh-jauh, jangan dekati aku lagi. Kasar sekali kata-katanya. Tapi apa jawab Nabi Ibrahim? Sa'astaghfirulaka rabbi. Aku akan memintakan ampun dari Tuhan untukmu. Innahu kana bi hafiya, karena Tuhan dekat dengan aku dan dia mengabulkan segala doa-doaku. Jadi kepada orang tua ini jangan pernah menceramahi orang tua. Kenapa? Karena kita bisa ngomong, dia yang ngajarin kita. Oh iya. Makanya kalau kita menceramahi orang tua kita, dia ngelihat kita malah lucu. Kok lucu, udah mana yang ngomong kok sekarang. Iya. Jadi terus birrul walidain gitu ya, Ustaz ya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, kalau kedua orang tuamu itu memaksamu untuk untuk menjadi orang musyrik, mempersekutukan aku, fala tuti'huma, jangan patuhi dia. Tapi untuk ngelawan nggak boleh. Ayatnya masih koma, ujung ayatnya wa shahibhuma fid dunya ma'rufa, bergaullah dengan baik kepada mereka. Lalu menasihatinya gimana kalau kita biarkan terus? Pinjam lidah orang lain. Kalau dengan ustadz ini, dia nggak ada lagi hormat dengan ustadz siapapun. Siapapun yang ngomong nggak masuk ke hati dia. Coba perhatikan, kalau di TV mana yang dia selalu tonton? Oh, di TV One, Pak Ustaz. Siapa tokoh di situ yang paling dia suka? Bang Reza Indragiri. Pinjam lisan beliau. Beliau yang ngomong. Pak, Bapak nggak boleh kasar begitu dengan anak-anak, dengan keluarga. Insya Allah
Kalau sudah pawangnya ngomong, dia. Pak Ustadz nih kita kalau ngobrol terus kayaknya nggak ada habisnya, bisa sampai maghrib. Soalnya Said udah terdengar kayaknya mau azan. Oh, udah mau azan? Udah mau azan. Udah mau subuh. Udah mau subuh. Foto lu untuk kenang-kenangan. Iya dong. Kita berdiri ya. Oke, berdiri. Saya tak bisa berdiri. Kenapa, Bang Reza? Kaki saya kesemutan. Serius ini. Duduk. Oh duduk kayak kita gini. Gimana nih? Saya di mana nih? Iya, depan. Udah, mantap. Sebentar. Saya agak di sini. Nah, siap. 1, 2. Timernya kurang lama. 30 detik sekali, aduh. Iya nih. Izin pamit dulu Ustaz ya. Pak Ustadz terima kasih banyak. Kita langsung subuh. Insyaallah. Bang Reza, ketemu lagi insyaallah. Assalamualaikum. Pak Ustadz terima kasih banyak. Gua Faisal. Assalamualaikum. Anda baru saja menyaksikan Indahnya Ramadan didukung oleh